Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita ada di playlist teori akuntansi. Kita akan menyambung kembali pembahasan terkait tentang efficient market hypothesis. Apakah efficient market hypothesis itu masih relevan dalam kondisi saat ini? Terutama kalau kita bicara efficient market hypothesis itu terkait tentang kondisi ideal. Jadi, apakah kondisi ideal tadi mampu tercermin di dalam kondisi market saat ini? Kita akan bahas lebih detail, tapi seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Independent Training. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan behavioral finance dari teori. Nah, kalau teman-teman mengikuti konten kita sudah membahas apa yang namanya efficient market hypothesis, di mana harga akan mencerminkan informasi yang dipublish di bursa. Kita punya 3 bentuk dari efficient market hypothesis, jangan lupa itu bisa dicek di konten sebelumnya. Konten kali ini kita akan membicarakan apakah masih relevan kita berbicara efficient market hypothesis untuk kondisi saat ini. Karena apa teman-teman? Kita pada saat masuk ke dalam kondisi saat ini, kita berbicara kepada perilaku investor. Perilaku investor dan perilaku broker dan perilaku yang ada di pasar modal itu adalah behavior yang memang sangat menentukan sekali apakah EMH masih relevan atau tidak. Behavioral aspek ini yang akan menjadi penekanan dari behavioral finance theory. Kita akan masuk kenapa, kira-kira apakah masih efisien atau tidak nggak sih sebetulnya market, terutama kita berbicara konteks Indonesia ya. Yang pertama adalah behavior dari limited attention. Disampaikan bahwa they may not have the time, ya, inclination or ability to process all available information. Nah, kalau teman-teman berbicara informasi, sekarang itu banyak sekali informasi yang perlu di-digest untuk menghasilkan suatu keputusan. Perlu banyak sekali informasi yang dicerna, dan terkadang kita tidak tahu informasi mana yang relevan atau tidak untuk diambil menjadi suatu keputusan. Adanya limited attention. Anda sebagai pelaku pasar, saya sebagai pelaku pasar, kita memiliki keterbatasan limited attention. Apa yang menjadi penekanan ataupun fokus Anda dalam mencari informasi, apa yang saya menjadi fokus saya di dalam mencari informasi. Ada yang fokus pada pencapaian laba bersih, ada yang fokus di cash flow, ada yang fokus di sales, ada yang fokus di laba bersih, ada yang fokus di dividen. So, dari sekian banyak informasi yang ada di bursa, ada limited attention. Tidak semua informasi itu menjadi fokus exposure dari keputusan investor ya. Jadi yang pertama, apabila dikatakan market apakah fully efficient, kembali lagi kepada perilaku limited attention ya, bahwa ada keterbatasan waktu dan keputusan harus diambil sehingga kita memiliki diferensiasi yang berbeda ya. Nah, yang kedua kita bicara konservatif. Apa itu konservatif? Mengapa konservatif menyebabkan pasar menjadi tidak fully efficient? In their reaction dia bilang, to new evidence, they retain excess weight on their prior belief. Dia cenderung menahan bobot pada informasi sebelumnya. Apa sih konservatif atau orang-orang seperti apa yang memiliki perilaku seperti ini contohnya? Apabila ada informasi baru, orang ini cenderung sulit untuk move on kepada informasi baru. Artinya apa? Prior belief-nya itu masih dia beri bobot lebih besar dibandingkan belief pada informasi yang baru. That is conservative person. Dia tidak bisa langsung menerima, meng-adjust terhadap informasi yang baru. Nah, ini yang menyebabkan pasar kita menjadi tidak efisien ya. Kalau mau berbicara kenapa sih orang tidak bisa lebih prior belief dibandingkan dengan evidence baru. Nah, itu mungkin kembali lagi kepada penelitian-penelitian bahwa apakah informasi yang disampaikan reliable atau tidak. Atau kita terlalu banyak dalam tanda kutip informan-informan yang memang tidak patut kita percaya sebagai sumber informasi ya. Nah, tapi intinya adalah conservative person adalah orang yang sulit untuk mendigest informasi baru, dia prior belief itu masih lebih kuat porsinya ya. Berikutnya ada perilaku overconfident ya. Mereka yang cenderung overconfident adalah overestimate ya, depreciation of information they collect themselves. For example, an investor who privately research a firm may overreact to the evidence he or she obtains. Nah, ini berbicara overconfident teman-teman. Overconfident adalah orang-orang yang cenderung pada saat dia mendapatkan temuan informasi baru, dia memiliki ekspektasi yang berlebihan. Karena apa? Mungkin karena dia mendapatkan informasi yang cukup sulit, dia mengobtain informasinya memerlukan cost ataupun effort yang besar, sehingga dia overreact terhadap informasi ini. Hati-hati ya, overreact terhadap informasi akan menyebabkan harga saham menjadi cenderung lebih bubbling ya. Nah, overconfident, kita sudah sampai kepada behavior yang ketiga ya. Tadi yang pertama adalah adanya limited time, yang kedua adalah konservatif, yang ketiga adalah overconfident. Yang berikutnya, ini lebih menarik lagi, representativeness ya. Representativeness, saya sudah highlight di warna merah. Here dia bilang the individual assigned too much weight
dia banyak rely on to the evidence that is consistent with the individual impression of population, ya. Nah, ini mungkin bagi beberapa pihak, kalaupun Anda merasa Anda tidak memiliki kompetensi pasar modal yang bagus, kemudian Anda menjadi representatif dari suatu populasi. Katakanlah ada semacam perkumpulan yang bermain saham, populasinya cukup besar, kemudian karena Anda tidak well kompetensi, Anda menjadi representatif of populasi tersebut. Apa yang dikatakan, ini dia ya, apa yang dikatakan dari populasi tersebut itu menjadi underlying keputusan Anda. Ini ada ketergantungan ataupun ada representatif, Anda seolah-olah menjadi perwakilan dari populasi tersebut. Nah, ini adalah tipe-tipe behavioral dari pemain bursa yang menurut penelitian seperti ini, ya. Nah, berikutnya kita kepada self-attribution bias. Ini menarik sekali teman-teman. Self-attribution bias. Kalau saya mau bilang, dia mau bilang seperti ini. Whereby individual feel the good decisions outcomes itu menurut their abilities. Tapi kalau udah salah, dia tidak mau disalahin. Nah, ini saya ambil contoh begini. Pada saat ada suatu informasi yang bagus dan ternyata dia sukses, dia akan merecognize bahwa ini adalah based on their ability. Berdasarkan kemampuan dia, kemampuan analisis dia, kemampuan riset dia. Tapi pada saat where bad outcomes, dia bilang, dia akan state on nature, hence not their fault. Bukan kesalahan gue. Dia akan bilang seperti itu. Nah, jadi mungkin dia akan bilang bahwa ini adalah market bergerak seperti ini, kemudian akan ada whistleblower yang menyebabkan bad outcomes, ya. Ini adalah ciri-ciri self-attribution bias. When they're success, dia akan recognize this is based on my ability, but when bad outcomes, dia akan put blame on either itu mau bilang marketnya lagi jelek, either itu mau bilang pasar internasionalnya lagi tidak mendukung, ataupun dia akan mengatakan alasan lain yang bukan salah gue, intinya seperti itu, ya. Ini adalah perilaku dari self attribution bias, ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah motivated reasoning, ya. Individual accept at face value information that is consistent with their preferences. Good news, however, if the information is consistent with their preferences ataupun bad news, it is received with the skeptis, ya, and the individual attempts to discredit, ya. Nah, jadi memang orang-orang motivated reasoning adalah orang-orang ataupun pelaku bursa yang senang dengan berita bagus, tapi mereka tidak mau percaya kalau ada bad news, ya. Nah, itu yang menurut saya menjadi cukup bahaya sekali, bahwa kita harus menerima secara fair, either itu mau good news ataupun bad news. Porsinya menurut saya selama itu informasi yang reliable, maka kita tidak boleh memberikan porsi yang lebih pada satu jenis informasi, ya. Jadi kalau kita boleh wrap up teman-teman, apakah market kita efisien? Penyebabnya belum tentu. Kita lihat ada berapa penyebab dari market not fully efisien. Yang pertama adalah limited attention, satu. Yang kedua adalah konservatif. Yang ketiga adalah overconfident. Yang keempat adalah representativeness, ya, seolah-olah Anda menjadi perwakilan dari suatu populasi. Self-attribution bias. Yang keenam adalah motivated reasoning, ya. Nah, dari keenam itu maka masuk kita kepada behavioral finance. Ya, jadi behavioral finance menurut papernya The Bond and Taylor tahun 85, ini cukup paper klasik teman-teman. The study of behavioral based securities market inefficient, ya, is called behavioral finance. Ya, jadi mungkin ini bisa dijadikan landasan bagi teman-teman yang memang behavioral finance theory yang mengambil topik tugas akhir terkait tentang perilaku dari investor di bursa, ya. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, merujuk kepada behavioral finance tadi, kita masuk kepada prospek teori. Prospek teori sudah sempat di konten sebelumnya, teman-teman nanti dicek, ya. Nah, kita punya prospek teori dan decision teori kalau saya nggak salah. Nah, prospek teori dia mau bilang bahwa an investor dia cenderung mengconsider a risky investment as a prospect. Jadi dia lebih melihat risky investment itu lebih kepada suatu prospek yang bisa di-rely. However, ini yang cukup kontra, orang-orang yang memiliki behavior prospek teori, dia cenderung melihat investment itu sebagai sesuatu yang risiko, itu cenderung justru challenge, tapi dia justru karena dia berekspektasi besar, ya, dia sudah euforianya sudah besar sekali. Orang-orang seperti ini dia tidak mau berada di dalam kondisi yang rugi, even small losses, ya. Nah, jadi ini ciri khas dari prospek teori. Orang-orang yang masuk ke dalam prospek teori dia cenderung melihat euforia yang berlebihan. Akibat euforia yang berlebihan atas suatu money market ataupun atas suatu instrumen, dia akan
tidak suka kalau dia mengalami kerugian, even that is small losses. Ini ciri-ciri dari prospek teori ya. Nah, ini papernya dari Kahneman dan Tversky tahun 79 ya. Nanti bisa diambil sebagai grand theory. Summary market inefficiency. Yang pertama, there are several possibility reasons underlying this efficiency. One reason derived from behavioral finance, under which behaviorally biased investors do not take all publicly available information into account in their decisions. Jadi bagaimana sebetulnya market inefficiency itu besar sekali kontribusi dari behavioralnya ya. Jadi teman-teman sekarang sudah mulai bisa melihat bahwa efficient market hypothesis dan behavioral finance itu adalah dua hal yang cukup kontra. Karena kita berbicara kondisi ideal dan kita akan masuk kepada sisi behavioralnya ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana sebetulnya peran informasi akuntansi. This inefficiency dia bilang menambahkan poin penting dari peran financial reporting. High quality reporting fulfill this role. Jadi teman-teman yang diekspektasi dari konten kita kali ini adalah pada saat market tidak efisien ya, maka menyebabkan market itu menjadi tidak reliable informasi security price-nya. Oke, pada saat kita menyadari kondisi seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Then perbaiki quality reporting of financial reporting Anda. Karena apa? Pada saat high quality reporting itu semakin berkualitas, maka itu akan men-speed up, dia bilang, correction of mispricing yang disebabkan by noise trading. Ya, noise itu saking berisiknya ya, jadi too much information, banyak sekali whistleblower, banyak sekali informasi yang beredar, kita nggak tahu. Oke, kalau sekarang banyak informasi yang beredar, apa yang harus saya rely? Dan dia bilang perbaiki financial reporting. Bagaimana caranya? Kualitasnya perbaiki. Kurangi discretionary ya, kita udah bahas kalau nggak salah di konten sebelumnya ya. Jadi sampai di tahap ini teman-teman, yang diharapkan adalah pada saat mengetahui kondisi market inefficiency dengan 6 penyebab tadi, maka masuk peran high quality financial reporting. Pada saat masuk high quality financial reporting, dia akan memperbaiki mispricing dengan cara orang mulai men-shifting bagaimana dia mengandalkan informasi. When market terlalu noisy, dia bilang, maka orang-orang hanya akan berpegangan kepada financial reporting yang teman-teman buat ya. Nah, itu dia teman-teman kurang lebih summary terkait tentang bagaimana akhirnya behavioral finance teori kontra kita bilang terhadap kondisi ideal efficient market hypothesis. Dan jangan lupa endingnya adalah teman-teman, terutama penyusun laporan keuangan, memiliki peran yang penting terhadap memperbaiki mispricing security price. Karena informasi yang Anda buat, informasi akuntansi yang Anda buat itu akan diandalkan sebagai pengambil keputusan oleh para investor. Semoga bermanfaat teman-teman konten kita kali ini terkait tentang behavioral finance teori. Stay terus di channel Independent Training.